Awalnya itu dimulai dari keresahan. Jadi kalau saya hampir 2 tahun di Sopeng, ya selalu datang di perpus, hampir pengunjungnya perpus di bawah 10 setiap harinya. Untuk lapak bacanya dimulai dari Desember tahun lalu, jadi sudah mau hampir 1 tahun. Kalau untuk gratisnya kan masyarakat suka yang gratis. Iya. Siapa yang tidak suka yang tidak gratis? Makanya banyak yang stres, banding-bandingkan diri, depresi. Nah, makanya biasa saya rekomendasikan bukunya Henry Manampiring, judulnya Filosofi Tera. Hai guys, selamat datang di episode perdana Review Film and Literatur. Di season pertama ini, kita bakal ngobrol bareng Kak Heril tentang awal mula dari lapak baca ini. Langsung saja kita sapa Kak Heril. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah hari ini baik. Nih, saya tidak digubris nih. Halo Faiz, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kebetulan saya juga host di sini. Sebelumnya Kak, kami mau bertanya sedikit nih tentang lapak buku ini. Karena kalau lapak buku ini kan kita setiap hari sudah datang, kayak setiap hari Selasa sudah langganan sama Muti juga. Sebenarnya Kak, bisa diperkenalkan dulu sedikit tentang Kak Heril dan lapak bukunya? Oh, dari saya dulu. Iya Kak. Jadi kalau saya sebenarnya nggak tahu dibilang pelajar, dibilang guru. Kalau di sekolah dibilang guru, tapi kalau di luar dibilang juga mahasiswa. Jadi sementara menempuh pendidikan, tapi siswa wisuda. Oh. Jadi untuk lapak bacanya dimulai dari Desember tahun lalu, jadi sudah mau hampir 1 tahun. Sudah mau anniversary. Anniversary 1 tahun. Ya, sudah mau anniversary. Kemarin dilihat dari hari, ternyata kalau berjalan tiap hari agak susah, makanya ambil 1 kali dalam seminggu. Awalnya itu dimulai dari keresahan. Jadi kalau saya hampir 2 tahun di Sopeng, ya selalu datang di perpus, hampir pengunjungnya perpus di bawah 10 setiap harinya. Mungkin itu singkatnya. Sampai-sampai dibikinkan lapak baca buku gratis ya. Iya. Dan kenapa bisa Kak termotivasi untuk gratis begitu? Kenapa tidak berbayar Iya, gitu kenapa Kak? nggak berbayar? Oh ya, kalau untuk gratisnya kan masyarakat suka yang gratis. Iya. Siapa yang tidak suka yang tidak gratis? Baru untuk bukunya sendiri kan milik pribadi. Jadi kalau saya dari semasa kuliah memang suka bergerak di bidang kemanusiaan, bidang relawan. Jadi saya suka komunitas relawan, mulai dari sosial, pendidikan, makanya tergerak untuk di Sopeng. Kalau untuk perkiraan jumlah bukunya sekarang itu Kak, kira-kira berapa? Terus kebanyakan non fiksi atau ada yang fiksi Kak? Kalau untuk non fiksi dan fiksinya hampir seimbang. Tapi untuk jumlahnya mungkin sekitar 30-an. 30-an nih Kak? Ya, ini sebagian masih ada di rumah. Sebanyak itu milik pribadi Kak? Ya, pribadi. Ada beberapa juga yang sumbangsi. Ada 5, ada 1, ada 2 sumbangsi dari masyarakat atau kenalan untuk bukunya. Untuk sebenarnya Kak Heril ini sudah lama ya gemar baca buku atau emang hobinya atau bagaimana? Kalau untuk gemar baca buku itu dimulai pada saat mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu ada mata kuliah namanya pengantar filsafat ilmu. Pas pertama belajar pengantar filsafat ilmu, ini pelajaran apa gunanya? Itu pertamanya. Pas mulai berdiskusi, kenapa orang pintar semua ini? Iya. Ternyata dari filsafat itu salah satu buku rekomendasi dari dosen, penulisnya itu Jujun Sri Sumantri, pengantar filsafat ilmu. Di situ mulai gemar membaca. Itu asal mulanya dari gemar membaca. Oh, dari sejak mahasiswa ya. Kalau dari jurusannya prodinya memang Kak fakultas apa? Kalau saya alumni teknik, Oh, fakultas teknik. bukan sastra. Oh, berarti kalau di sekolah ya, Kak Heril ini mengajar di sekolah mana? Saya mengajar di SMK 4. SMK 4. Jadi guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran kejuruan. Oh, kejuruan.
ada nggak sih Kak satu buku gitu Kak yang kayak bisa ubah atau kayak sama ini satu buku Kak? Oh, kalau buku yang biasa saya rekomendasikan karena uh, zaman sekarang kan manusia tidak bisa lepas dari dua dunia. Iya. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Iya. Dulu sebelum-sebelumnya di dunia maya, di dunia nyata itu kebanyakan orang hidup di dunia nyata. Iya. Jadi tidak terlalu membandingkan diri. Sekarang ada dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya itu kebanyakan orang yang baik-baiknya saja nasimpang, tidak makanya banyak yang stres, banding-bandingkan diri, depresi. Makanya biasa saya rekomendasikan bukunya Henry Manampiring, judulnya Filosofi Teras. Filosofi teras. Oh, Ya, ini bukunya. Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Kalau pas kita kembali ke zaman-zaman kuliah nih Kak. Iya. Kalau pas zaman-zaman kuliah dulu ada organisasi atau komunitas yang Kakak ikuti yang memang dia memberikan motivasi untuk baca buku, biar merekomendasikan buku gitu. Oh, kalau untuk organisasi, saya pada saat 2019 selesai di pengurus himpunan, ada lonjakan organisasi. Beberapa organisasi yang saya masuki, seperti di HMI, Oh, hai. begitu pula di komunitas-komunitas pendidikan, Relawan Pendidikan Indonesia, Lintas Pelosok Ilmu, Sahabat Netra. Jadi saya gemar memang dari MRI atau MRI, Apa itu Kak? Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi gemar di bidang-bidang pendidikan. Ini Kak, untuk buku-bukunya sendiri ini sebenarnya buku-buku apa saja, dalam kategori apa saja ya? Kebanyakan banyak dominan itu novel, baru kedua yang mengenai filsafat atau keilmuan, yang ketiga itu paling minim itu buku anak-anak. Jadi buku anak-anak mungkin ada dua tiga. Iya, karena memang kadang beberapa pengunjung di sini Kak, biasanya itu kayak ibu-ibu yang bawa anaknya. Dia juga memberikan motivasi ke anak-anaknya supaya dia mau membaca buku begitu, terlatih untuk membaca buku begitu. Untuk lapak bukunya tuh Kak, biasanya buka hari apa, terus jam berapa Kak? Untuk lapak bukunya saya dominankan itu tiap hari Selasa, Selasa. kecuali misalnya hujan atau ada kendala, saya biasa pindahkan di hari Rabu atau Kamis. Jadi sekali seminggu deh Kak? Ya, intinya sekali seminggu dan dominan hari Selasa, jadwal tetapnya. Jadwalnya itu jam 4 sampai setelah sholat maghrib. Karena kalau di sini kalau malam agak remang-remang, jadi susah membaca. Oh, Iya, betul Kak. Iya. Oh ya, sama ini Kak. Di lapak buku gratis ini ada nggak beberapa kayak komunitas yang datang, mereka diskusikan buku begitu? Semacam bedah buku Iya, begitu Kak? semacam bedah buku mungkin. Untuk sejauh ini ada satu di HMI cabang Sopeng biasa datang diskusi, Oh, ini beda coba. buku. Biasa juga pernah juga kolaborasi di Mata Bulu. Ada kegiatannya kolaborasi untuk bikin lapak baca di atas. Ya, terus Kak, kira-kira harapannya Kakak Heril untuk lapak baca buku gratis ini kedepannya akan seperti apa? Kalau untuk lapak baca, semoga masih tetap bisa konsisten, karena yang susah itu konsisten. Iya, Iya, betul. Kak. Harapannya ini semoga semakin banyak masyarakat di Sopeng yang sadar akan pentingnya literasi. Karena biar pintar bicara, jago bagaimana bicara, kalau kurangnya referensi di dalam otak atau di pikiran tak, susah keluar, tidak tahu apa yang mau dibilang. Iya, betul. Makanya timbul itu keluar tidak mampu berkata-kata. Iya. Akhirnya jadinya gugup. Ya, gugup. Terus kira-kira Kak, apa motivasi yang bisa Kakak berikan kepada generasi-generasi muda di luar sana, khususnya di masyarakat Sopeng? Karena beberapa mahasiswa atau generasi muda di Sopeng itu masih jarang membudayakan namanya literatur. Masih jarang Minim literasi. ya minim literasi lah istilahnya. Mungkin ada motivasi untuk anak-anak muda sekarang gitu. Oh ya, kalau untuk motivasi ada, kalau bahasa Bugisnya Papa Sena atau Moto Atariolo, Iya. atau tuanya dari orang
bahwa didiklah anakmu. Jadi itu diri kita dulu yang dididik sebelum kita berkeluarga atau ada anak tak. Hmm. Makanya perlu kita membaca, perlu kita berdiskusi seperti itu. Ya karena dampaknya itu besar ya Kak. Dari kita kalau misalnya kita jarang juga ya generasi berikutnya mungkin bisa jadi jarang juga. Ya, apa yang mau diberikan ke orang kalau memang kita tidak ada? Iya Itu betul. prinsipnya. Kalau kita tidak ada, apa yang mau diberikan? Iya. Dari kampus kami kan datang memang sebenarnya di sini gunanya mungkin kita mau menyebarluaskan lapak buku gratis ini Iya. karena ini sebenarnya kegiatan positif dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin. Yang kurang positif, alangkah baiknya digunakan waktunya untuk hal positif begitu. Terus juga mungkin nextnya kita akan berbagi buku untuk pertama ini cuma kenal-kenalan dulu sama Kak Eril. Oke, saya mau bertanya gini Kak. Untuk baca buku yang pertama dulu, Kakak mau merekomendasikan buku apa? Kalau untuk beberapa buku yang pertama itu yang menurut saya bukunya Henry Manampiring yang tadi Filosofi Teras. Filosofi Teras. Yang ini ya. Ya, yang ini bukunya. Kenapa Kak yang Filosofi Teras. ini jadi pertama untuk kita bedah gitu? Yang pertama penyampaiannya mudah dimengerti. Baru yang kedua, ini yang relevan yang terjadi di zaman sekarang. Jadi ada yang stres. Kalau di filsafat ini terkenal dengan filsafat stoikisme atau Iya, stoa Stoa. atau stoik. Juga Stoa ini pernah sempat booming tapi sekarang redup lagi. Bahkan padahal filsafat Stoa ini bagus sekali sebenarnya. Bagus kan? Bagus aslinya. Untuk kira-kira nih Kak, buku Filosofi Teras ini akan berapa chapter nih? Iya. Berapa episode untuk Satu dibahas? atau banyak nih Kak? Biar satu selesai ini. Udah satu selesai Kak? Ya, Bahasanya Saking- berat enggak Kak? saking ringannya Kira-kira? bahasanya. Ringan. Ringan. Seringan itu Kak? Ya. Karena dari ketebalannya ada beberapa halaman, ratusan halaman mungkin. Ya, di ketebalannya yang mungkin sekitar 300-an, 300 halaman. Pembahasannya ini hampir sama. Iya. Pembahasannya dia mengkhusus, nanti bisa dibahas biar satu kali pertemuan. Iya. Karena kita mau juga budayakan literatur ini secara luas, jadi kita upayakanlah konsisten. Nanti kita upayakan konsisten bagaimana? Karena review ini ada dua. Ya. Pertama review film, Iya, sama film juga literatur. dengan Ini review film juga direkomendasikan sama dosen karena kemarin yang film dari kampus yang booming, sempat Iya. booming filmnya tolong. Kita buat juga yang beda buku khusus untuk literatur. Oh ya, ada satu sosok mahasiswa aktivis Apa nih, Kak? yang saya gemar juga, namanya Soehogi. Sungguh. Dia masa peralihan antara Soekarno dan Soeharto. Jadi Soehogi itu kalau pernah nonton filmnya atau ada buku baca Iya, bukunya, ada bukunya. di situ dia mahasiswa gemar membaca, gemar juga pada film. Sungguh. Oke, mungkin kapan-kapan bisa dibahas dan mungkin akan banyak lagi program-program dari kampus, program-program dari STIMIK Amika. Tentunya nanti untuk hari Sabtu Minggu akan ada acara LDK. Mungkin kita akan Iya. buatkan video juga sharing-sharing antara pemateri dan audiensnya. Mungkin itu dari kami Kak. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah minggu depan kita akan datang lagi membahas tentang buku Filosofi Teras ini. Filosofi Teras ini yang sebenarnya banyak diminati sama seluruh kalangan begitu untuk Filosofi Teras. Mungkin itu sekian dari kami teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau mungkin saran buku, rekomendasi buku untuk dibedah gitu. untuk bedah bukunya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak.